Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita belajar SKI dengan judul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah, yang kemarin Ibu udah jelaskan. Yang pertama adalah bidang politik. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma bil mu'minina wa minal kulli ikhwana. Allahumma aftah qalbi futul arifin wassalihin. Allahumma aftah qalbi futuhal arifin wassalihin. Allahumma aftah qalbi futuhal arifin wassalihin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Tadi kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah, pertama adalah bidang politik, sekarang adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi yang pertama adalah membangun bendungan dan berbagai irigasi, ya, diantaranya adalah bendungan Zubaidah, istri dari diambil dari nama istri dari Harun ar-Rasyid. Yang kedua, mengambil tindakan tegas terhadap para pejabat yang mengganggu para petani. Terus yang perdagangan, para khalifah Abbasiyah memasarkan dan menata alur perdagangan dengan cara berinteraksi. Satu, membangun jalan sebagai sarana transportasi agar lalu lintas lancar, sehingga perdagangan pun menjadi lancar. Yang kedua, mengadakan pameran-pameran perdagangan. Yang ketiga, membangun berbagai pasar di berbagai kota. Yang keempat, mengadakan hubungan dagang dengan negara-negara lain. Yang kelima, membentuk armada laut untuk melindungi pantai dari bajak laut. Dengan usaha-usaha tersebut lahirlah beberapa kota dagang yang besar seperti Baghdad. Selain sebagai kota politik, Baghdad juga kota agama, kebudayaan. Baghdad juga sebagai kota dagang yang terbesar di dunia, terbesar nomor 2 di dunia. Sekarang di bidang industri, Daulah Abbasiyah memanfaatkan sumber kekayaan alam yang berasal dari tambang sehingga dapat menghasilkan emas, perak, tembaga, seng, dan besi. Nanti coba kalian cari dan sebutkan wilayah-wilayah beserta komoditasnya. Ibu kasih contoh wilayah industri. Pertama, wilayah industri adalah Syam. Komoditasnya apa? Komoditasnya adalah keramik dan gelas yang berwarna indah. Nah, sekarang kalian lanjutkan. Ada di Andalusia, Damaskus, Basra, Khuzestan, Persia dan Khurasan, Baghdad. Kalian sebutkan komoditasnya, ya. Nanti kamu tulis di buku, baru disetorkan lagi ke ibu. Yang ketiga, peradaban dan kemajuan dari Dinasti Abbasiyah adalah bidang sosial. Dinasti Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan asas persamaan, pendekatan terhadap kaum mawali yang dilakukan kaum mawali. Kaum mawali itu adalah muslim non-Arab. Mereka mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat, yaitu tradisi Persia. Pembagian kelas dalam masyarakat Abbasiyah berdasarkan pada ras atau kesukuan atau sosial, berdasarkan jabatan. Menurut Jurji Zaidan, kelompok Abbasiyah terbagi menjadi 2 kelompok. Satu yaitu kelompok khusus, terdiri dari para khalifah atau keluarga khalifah, yaitu Bani Hashim.
terdiri dari kelas khusus, terdiri dari para pembesar negara seperti para menteri, gubernur, dan panglima. Dari kelas khusus juga dari para bangsawan yang bukan dari Bani Hashim, yaitu kaum Quraisy. Dari kelas khusus juga yaitu petugas-petugas khusus, anggota tentara, dan pembantu istana. Sekarang yang nomor 2, kelas umum, terdiri dari seniman dan pujangga. Kelas umum yang selanjutnya adalah ulama dan fuqaha. Kelas umum yang selanjutnya adalah saudagar dan pengusaha. Kelas umum selanjutnya adalah tukang dan petani. Kedaulatan bangsa Abbasiyah terdiri dari berbagai suku bangsa, antara lain dari Maghribi atau Maroko, dari Mesir, dari Syam, dari Arab, dari Irak, Persia, dan Turki. Akibatnya terjadilah perkawinan campuran antar bangsa berlainan yang melahirkan golongan baru, yaitu disebut taulid. Jadi taulid itu biasa kita sebut dengan orang Indo lah, orang Arab asli dengan bukan Arab asli, golongan bangsawan bukan dengan golongan bangsawan, yaitu diantaranya adalah Khalifah Al-Hadi, Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Wasiq. Nah, itu golongan taulid. Taulid itu adalah campuran atau Indo dari pribumi, artinya dari orang Arab sendiri dan bukan orang Arab. Sekarang bidang selanjutnya dulu bidang budaya. Dinasti Abbasiyah wilayahnya makin meluas sampai ke Andalusia atau Spanyol. Ibu kemarin menjelaskan yang meruntuhkan Abbasiyah itu adalah orang Mongol. Orang Mongol yang dipimpin oleh Gula Khan, ya. Kemarin ibu nyebutinnya Spanyol, itu salah, tapi orang Mongol. Nah, sekarang dinasti Abbasiyah wilayahnya makin meluas sampai Andalusia atau Spanyol bagian barat. Dan pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun, peradaban Islam mencapai masa keemasan. Yunani dan India telah memberikan sumbangan kebudayaan yang berarti perkembangan kebudayaan Islam. Kota-kota Jundi Ngapur, Haman, Antakya, dan Iskandaria merupakan pusat-pusat peradaban. Beberapa sastrawan yang muncul pada masa itu adalah Umar Khayyam, yang nanti ibu jelaskan Umar Khayyam itu ahli apa. Az-Zamakhsyari, Al-Qushairi, An-Nafisi Ibnu Maskawai, Al-Kindi. Nanti dijelaskan di selanjutnya adalah di bidang apa, ya. Dan masih banyak lagi. Pada masa dinasti Abbasiyah banyak di bagian masjid, banyak masjid yang dibangun yang berfungsi sebagai kegiatan umat Islam. Selain untuk sholat, juga digunakan untuk berkumpulnya para ulama dan ilmuwan yang mendiskusikan berbagai ilmu pengetahuan. Nama-nama masjid yang dibangun oleh Khalifah Ja'far Al-Mansur adalah: pertama, Masjid Al-Mansur dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Masjid Raya Ar-Rishafah dibangun oleh Al-Mahdi. Masjid Jami' Al-Qasr dibangun oleh Khalifah Al-Muqtafi. Masjid Qati'ah Ummi Ja'far dibangun oleh Khalifah Al-Muqtafi. Masjid Agung Samarra dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Masjid Agung Isfahan oleh Sultan Malik Shah.
Masjid Alauddin Kaikabad di Nedge. Coba kalian nanti cari atau print ya nama-nama masjid yang ibu sebutkan tadi. Kalian bisa buat kelompok lah, kalau umpama ini buat kelompok, biar ada ininya, ada tugas kelompoknya ya. Adapun kebudayaan-kebudayaan yang berkembang pesat di masa dinasti Abbasiyah adalah pertama sastra, kedua seni lukis dan dekorasi, yang ketiga adalah arsitek dan kaligrafi. Dampak dari kemajuan ini, maka pertama, Islam dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain. Dua, Daulah Abbasiyah menjadi sumber utama para sarjana dan ilmuwan sebagai bangsa dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga, timbul rasa percaya diri yang tinggi dalam menyebarkan agama Islam. Yang keempat, budaya Islam jadi rujukan utama dari berbagai bangsa atau negara. Nomor selanjutnya, bangsa Arab menjadi bahasa terdepan dalam bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kelimpahan tradisi ilmiah umat Islam jadi inspirasi kebangkitan Eropa dari zaman kegelapan. Nah, demikian tadi apa yang ibu ini ya kalian perhatikan dan kalian tulis dengan like, komen, subscribe, biar daftar hadirnya ibu ambil dari situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.